Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan sehari-hari. Jadi di hari ini aku share budget minggu keempat di bulan Desember ya teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah, nggak berasa banget waktu cepet sekali berlalunya hari ke hari, minggu ke minggu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan, keberlimpahan, serta kecukupan di setiap saat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk teman-teman yang baru memulai untuk budgeting atau yang sudah menerapkan budgeting, yuk bismillah tetap semangat. Jangan pernah ngedown ketika melihat pencapaian orang lain yang sudah bisa nabung atau mewujudkan impiannya lebih awal ya teman-teman. Yuk kita fokus aja benahi diri, keuangan, mindset, berbaik sangka dan juga berikhtiar serta melakukan upgrade diri sebaik mungkin setiap harinya. Oke, ini kita akan evaluasi dulu ya teman-teman untuk budgeting Desember minggu ketiga terhitung dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 ya atau 20. Nah, ini untuk sisa anggarannya dari sembako atau belanja mingguan aku hitung 1 2 3 4 5 6 7 totalnya sebesar 14.000 dan dana yang terpakai berarti Rp86.000 ya teman-teman. Ini setiap minggunya itu tidak menentu habisnya, menyesuaikan aja dengan barang yang perlu atau dibutuhkan di minggu tersebut. Jadi tinggal ditulis aja untuk sisa budgetnya di kolom yang paling akhir ya. Nah, rincian pembelanjaannya sudah aku tulis juga di paling bawah teman-teman. Untuk catatannya kemarin ada beli beras, sikat gigi, sabun ekonomi, kemudian deterjen. Pokoknya aku usahakan supaya ditulis setiap pengeluaran biar nggak bingung ya teman-teman, lah ini kok uangnya tinggal sedikit atau ini uangnya kemana aja. Jadi udah ada rincian catatan, kita udah tahu ya pengeluaran apa saja yang kita keluarkan di minggu tersebut. Nah, lanjut teman-teman, ini untuk sisa budget dari anggaran dana jaga-jaga atau dana darurat. Sebenarnya aku nggak mau ngomongnya itu dana darurat teman-teman, karena sebenarnya uang itu kan energinya ikut ke pemiliknya ya. Jadi kita bilang darurat ya pasti akan terus darurat, ada aja kebutuhannya. Tapi kalau kita misalkan bilang cukup, insya Allah bakal cukup juga. Makanya aku ganti sebutannya dana aman atau dana jaga-jaga, karena ketika mengeluarkan uangnya untuk kebutuhan pasti bakal ngerasa lega ya teman-teman, karena lebih ngerasa aman, ada kebutuhan bisa mengcovernya. Nah, tadi untuk sisa dari dana jaga-jaga sebesar Rp30.000 ya sudah aku tulis, dan ini untuk sisa anggarannya aku masukkan ke dompet budgeting bulanan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Sisa di minggu ini, di minggu ketiga sebesar Rp44.000. Alhamdulillah wa syukurillah, ini sudah dimasukkan, sudah lega ya teman-teman. Jadi untuk pengisian sinking fund dan juga saving challenge, aku mengisinya pas evaluasi bulanan sisa dari anggaran keseluruhan budget selama 1 bulan. Tapi ini balik lagi ya, sesuai dengan kecocokannya aja. Ada yang mengisinya saving challenge per minggu ketika pas evaluasi mingguan. Ada juga yang mengisinya itu 1 bulan 1 kali kayak aku ngerasa lebih lega aja. Ketika ada kebutuhan dadakan pun aku bisa pakai uang lebihannya ya teman-teman. Jadi kalau udah ke saving challenge kan males ya kita bongkar-bongkar lagi. Nantinya itu malah suka bikin gak semangat lagi buat ngumpulinnya ya. Nah, ini lanjut untuk budgeting minggu keempat di bulan Desember terhitung dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 26. Nah, ini untuk yang pertama aku anggarkan untuk sembako. Di sini nominalnya sebesar Rp50.000. Jadi untuk budgetnya ini menyesuaikan aja dengan kebutuhan yang mau dibeli ya. Aku rasa di minggu keempat ini tidak banyak yang akan aku beli, jadi aku anggarkan Rp50.000 saja. Lanjut untuk family time, di sini aku anggarkan sebesar Rp150.000. Nah, kemarin itu di minggu pertama aku hanya anggarkan Rp50.000, di minggu kedua juga Rp50.000. Nah, di minggu ketiga dan juga minggu keempat itu lumayan ya teman-teman, bisa menghela nafas. Rp150.000, jadi lebih leluasa ketika mau jalan-jalan atau pergi-pergian jauh, lebih enak gitu ya, bisa makan di luar juga. Tapi kebetulan untuk di bulan Desember ini dari tanggal 1 itu hujan terus teman-teman, jadi kami memutuskan buat di rumah aja, paling bikin cemilan-cemilan. Tapi kalau untuk budget jajan ini atau family time aku anggarkan sedikit, itu pasti cukup teman-teman. Aku anggarkan lebih pun ya pasti habis-habis juga ya, namanya jajan kalau ada uang ya pasti kan kita digas ya, beli aja. Nah, ini lanjut untuk budget ke pasar. Untuk minggu keempat ini aku anggarkan sebesar Rp200.000. Tadinya itu pengen aku kurangin jadi Rp150.000, tapi setelah dirundingkan dengan Pak suami, budget ke pasar ini kan
merupakan suatu kebutuhan yang pokok ya teman-teman. Jadi katanya kalau misalkan kebutuhan yang pokok alangkah baiknya tidak dikurangi karena pasti kita tuh bakal habis ya segitu-segitu juga gitu. Makanya di sini aku tetap ya anggarkannya Rp200.000. Lanjut di sini untuk jajan anak aku anggarkan Rp50.000. Alhamdulillah pas bulan kemarin itu masih 70, di bulan ini sudah 50.000. Semoga bulan depan udah nyampe di angka 30.000 ya teman-teman, karena biar aku lebihkan juga budget untuk belanja buahnya gitu. Nah lanjut di sini juga untuk dana jaga-jaga atau dana aman aku anggarkan Rp50.000. Selanjutnya untuk galon ini sudah ngisi ya, kemarin pas banget malam itu habis. Jadi paginya sebelum budgeting, malamnya udah habis ya, makanya aku ambil dari dompet budgeting bulanan dan di sini hanya ditulis aja ya, nanti pas ambil uangnya itu sudah tidak aku ambil karena budgetnya sudah dibelikan pas malam. Kemudian yang terakhir bensin untuk Pak suami aku anggarkan Rp100.000. Alhamdulillah karena jarak kerjanya lumayan deket. Nah dari budget 100.000 ini sudah termasuk jajan karena kebetulan suami aku tidak merokok, jadi uang alokasinya bisa aku puterin ya untuk berbagi dan juga sedekah. Kebetulan gitu kami masih memberikan uang rutin bulanan kepada orang tua ya teman-teman. Walaupun untuk nominalnya tidak menentu, tapi kami usahakan setiap bulannya walaupun sebanyak apapun kebutuhan, insya Allah selalu kami prioritaskan ya teman-teman. Nah lanjut untuk total keseluruhan budget di bulan Desember untuk minggu keempat dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 sebesar Rp620.000. Alhamdulillah wa syukurillah, semoga Allah berikan kemudahan serta cukup sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Nah ini untuk bagian bawah biasanya aku menulis inspirasi menunya untuk satu minggu karena kebetulan di hari ini nggak ke pasar, paling aku besok ke pasar kalau nggak ke tukang sayur ya teman-teman, baru aku tulis untuk meal plan dan juga rincian belanjaannya. Nah untuk bawah itu rincian catatan pengeluaran, jadi di setiap pembelian apapun di minggu ini atau minggu keempat aku tulis di 3 kolom ini ya. Nah alhamdulillah syukurillah untuk budgeting minggu keempat ini sudah selesai teman-teman. Ini aku ambil dulu ya uangnya dari dompet budgeting bulanan dan nantinya akan aku masukkan ke dompet budgeting mingguan. Aku ngerasa ketika menerapkan budgeting mingguan ini lebih terkontrol, lebih punya rem dan juga tersusun rapi gitu ya teman-teman. Ngerasanya setiap minggu itu gajian, setiap minggu itu alhamdulillah tidak pernah merasa kekurangan karena sudah dipastikan anggarannya atau budgetnya setiap minggunya ini sama dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-4. Nah jadi untuk jadi bahan evaluasinya tuh kayak gini misalnya ya teman-teman, untuk belanja mingguan biasa menghabiskan 200.000, pengennya aku dipresin jadi 150, tapi itu kurang di approve ya sama suami karena mungkin melihat juga dari tanggal 1 sampai dengan tanggal pertengahan ini untuk di belanja mingguan ini selalu habis, jadi udah otomatis kalau kita kurangi nantinya itu malah boncos dan ngambil dari budget yang lain. Karena mengingat pengalaman aku yang dulu terlalu menggebu-gebu untuk menabung, jadi untuk 1 bulan aku langsung menabung di 2 gram 3 gram yang alhasil itu udah tanggal 5 tanggal 6 aja udah empot-empotan, kayaknya udah ya ampun ini tanggal tuh masih jauh tapi kok uang cepat habis, karena yaitu untuk pengaturan budgetnya kurang tepat ya, terlalu dipresin sehingga tidak cukup. Alhasil ya keambil lagi ya si tabungannya. Karena balik lagi segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik ya teman-teman. Terlalu pelit tidak baik, terlalu menabung menggebu-gebu juga ya tidak baik juga ya. Jadi kita nantinya tidak akan menikmati prosesnya. Makanya alhamdulillah syukurillah perjalanan budgeting ini bukan hanya mengupgrade ilmu keuangan tapi mengupgrade juga mindsetku dalam berperilaku, bertindak, pokoknya pasti melalui proses yang amat sangat panjang ya teman-teman. Nah ini untuk uangnya sudah aku masukkan ke dompet budgeting mingguan. Buat teman-teman yang mau samaan, linknya sudah aku taruh ya di kolom deskripsi. Nah oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini, semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.